Happy Good Friday, selamat merayakan Jumat Agung dan beberapa hari lalu di akhir daripada meeting Vision Night. Setelah selesai saya duduk di situ dan waktu kita bangkit berdiri Pak Chandra ngomong sesuatu, saya tahu itu joke, itu bercanda. Dia bilang sampai bertemu di Jumat Agung dan kita salibkan Pastor HH. Dan saya pulang, saya renungkan kalimat itu. Dan ternyata saya setuju dengan kalimat itu. Bahwa harusnya kita yang disalibkan. Waktu Yesus ada di depan pengadilan Pontius Pilatus. Dalam Alkitab ditulis itu satu tempat namanya Gabata. Ruang pengadilan. Dan Pilatus bilang, saya nggak punya kesalahan apa-apa pada orang ini. Dia nggak ada salah. No guilty. Dan Pilatus bilang, terserah kalian mau ngapain dia. Dan kalau saudara baca, semua orang banyak termasuk ahli Taurat, guru agama, dan orang-orang banyak, orang lain, orang awam. Semua teriak kata yang sama, yaitu salibkan dia. Waktu saya baca ayat itu, harusnya ayat itu berbunyi, salibkan Henry, bukan salibkan dia, tapi salibkan saya. Karena sayalah yang harus ada di situ, bukan dia. Dan tahukah saudara bahwa di antara orang banyak itu, kemungkinan besar itu ada orang-orang yang pernah makan. Yesus melakukan mujizat 5.000 orang makan dari 5 roti. Di antara orang-orang itu mungkin ada orang-orang yang pernah disembuhkan olehnya. Dan di antara orang banyak itu, kalau kita ada di sana, kemungkinan besar kita juga ada di situ. Benar gak sih? Dan kita akan teriakan yang sama. Hari ini kita akan memperingati sebenarnya, kalau buat saya bukan hanya kematian daripada juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan saya lihat dari depan sini, saudara boleh lihat kiri kanan, hampir semua pakai baju hitam. Dan biasa kita pakai baju hitam untuk datang kepada sebuah perkabungan. Setuju? Mungkin saudara berpikir, ya saya juga dulu berpikir begitu, bahwa kita datang untuk mengenang kematian daripada juru selamat. Tapi hari ini saya berdiri di situ, saya mengenang dan saya mengerti bahwa hari ini Henry yang lama sudah mati. Hari ini Henry yang berdosa sudah mati. Saya nggak menangis hanya buat juru selamat itu yang tergantung di atas kayu salib. Tapi saya menangis, saya bersyukur bahwa Henry yang berdosa, Henry yang najis, Henry yang kotor, hari ini udah mati. Dan saya berharap saudara punya sebuah pengertian seperti itu. Kita bukan cengeng gara-gara dia tergantung di atas kayu salib itu. Tapi kita harus mengerti kenapa dia tergantung di sana. Judul daripada firman Tuhan di dalam Good Friday atau Jumat Agung ini adalah Heavenly Grace. Saya akan bacakan. Anyway, pointernya mana? Clicker. Oh, next saja ya. Silakan. Ayat yang diambil, ayat nats pembacaan kita pada malam hari ini, Roma pasal 5. Dan saya tambahkan ayat kelima. Harusnya 6-8, tapi saya mau tambahkan ayat kelima supaya lebih komplit. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Roma 5 ayat 5-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, katakan masih. Kristus telah mati, katakan telah. Untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin bagi orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ini sebuah prinsip yang lumrah, yang umum.
Saudara berani berkorban bagi orang yang baik buat saudara. Setuju? Itu alamiah di mana-mana. Orang yang suka traktir saudara, saudara pasti baik buat orang yang suka traktir saudara. Betul ya? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Sekali lagi dia ulangi. Telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan malam hari ini mengenai heavenly grace di dalam ayat bacaan kita. Ada 3 hal di mana dalam ketiga hal itu atau 3 poin itu anugerah surgawi atau anugerah ilahi itu dinyatakan. Yang paling pertama adalah di dalam pengharapan kita. Nah, saya ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara perhatikan baik. Bahwa di dalam pengharapan anugerah ilahi itu atau anugerah surgawi itu, heavenly grace itu dinyatakan. Dia bilang begini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Allah sudah, katakan sudah, mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Nah, saudara perhatikan ada kata mengisi itu berarti sebelumnya kosong. Benar ya? Kalau kata mengisi berarti sebelumnya kosong. Jadi sebelum Allah mencurahkan kasih-Nya mengisi hati kita, semua umat manusia hatinya kosong. Oleh apa? Melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Dikatakan di sini bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena anugerah Allah atau anugerah surgawi itu dinyatakan di dalam pengharapan itu. Dan dikatakan tidak mengecewakan. Mengapa tidak mengecewakan? Padahal yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, dari dulu sampai sekarang, banyak sekali pengharapan kita dikecewakan. Setuju gak? Bahkan sesama orang percaya, sesama teman komsel paling sering mengecewakan. Karena tingkah lakunya, karena perkataannya, karena sikapnya, karena janjinya, karena perilakunya, mengecewakan. Tetapi ayat ini bilang, di dalam pengharapan yang ini tidak mengecewakan. Jaminannya apa bahwa pengharapan ini tidak mengecewakan? Yang saya kasih huruf tebal. Karena Allah sudah mencurahkan apa? Kasih-Nya. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Apapun. Kehilangan, penderitaan, musibah, penyakit, kematian, dikhianati, dilecehkan. Apapun. Satu hal yang pasti. Allah mengasihi kita. Amin. Di saat pasangan kita tidak mampu mengasihi kita, Allah mengasihi kita. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Apapun yang terjadi. Bahkan gembala saudara sekalipun yang saudara paling percaya mengkhianati saudara, Allah tetap mengasihi kita. Bahkan orang tua kita sekalipun, orang tua kandung, tinggalkan kita, buang kita, Allah tetap mengasihi kita. Karena dia sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Melalui apa? Roh Kudus. Bukan melalui usaha kita. Bukan melalui upaya kita. Tetapi melalui Roh Kudus. Sehingga karena melalui Roh Kudus yang bantu kita supaya kita tahu dan sadar bahwa Allah mengasihi saya. Artinya kalau tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nggak tahu kalau Allah mengasihi kita. Benar gak sih? Halo, yang di belakang, amin? Karena kalau tanpa Roh Kudus yang datang dalam kehidupan saudara, saudara nggak tahu kalau Allah mengasihi saudara. Tapi saya dulu tahu Pak, ya sekedar tahu aja. Tapi bukan benar-benar tahu dan benar-benar sadar. Karena ayat ini bilang hanya melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita tahu. Kita sadar bahwa Allah mengasihi saya. Amin. Dan saudara harus bersyukur kalau sampai saudara bisa
punya pemahaman, atau mungkin orang karismatik pakai kata pewahyuan. Saudara bersyukur bahwa pewahyuan ini datang buat saudara, sehingga saudara bisa datang dan duduk di tempat ini, karena saudara tahu dan sadar Allah mengasihi saudara. Setuju? Yang kedua, melalui Roh Kudus, supaya saudara dan saya setelah dikasihi olehnya, kita mampu mengasihinya kembali. Benar gak sih? Karena saudara dan saya tidak akan mampu mengasihi Allah tanpa kasih Allah. Saya ulangi, kita tidak akan mampu mengasihi Allah tanpa kasih Allah. Karena tadi dibilang mengisi hati kita. Kalau nggak ada kasihnya, hati saudara kosong. Saudara mau kasihi dengan kasih apa kalau hatinya kosong? Masuk akal? Halo, masuk akal? Ini benar-benar senyap sekali, memang benar. Karena hitam-hitam semuanya. Jadi hening Pak, jangan bikin ketawa Pak. Kita kamu dalam situasi yang oke. Mari kita merenung bersama-sama. Saya kasih satu pertanyaan buat saudara merenungkan. Apakah kita bisa mencintai Yesus dengan murni dan otentik? Coba saudara renungkan pertanyaan itu. Apakah saudara dan saya bisa mencintai Yesus dengan murni, tanpa kepalsuan, asli, tulen? Bisa nggak? Bisa? Gak. Roma 3 ayat 23 bilang, manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Semua yang sisa setelah kemuliaan Allah tinggalkan kita. Yang sisa adalah palsu semuanya. Yang sisa semuanya tidak murni. Sehingga waktu kita mengasihi Tuhan dengan yang tersisa itu, semua kasih kita itu ada embel-embelnya. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia itu yang harusnya mengasihi Allah menjadi mengasihi diri sendiri. Saya ulangi. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka kita semua otomatis, begitu lahir otomatis manusia mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Allah. A besar jadi A kecil. Yang harusnya Allah jadi Allah. Sehingga kalau saudara lihat kenapa manusia begitu egois, begitu mementingkan diri sendiri, jangan heran. Karena itu bukti daripada Roma 3 ayat 23, sudah berdosa dan kehilangan semua kemurnian, keaslian dan kesucian dan kekudusan yang harusnya dia punya di awal. Dosa membuat manusia mencintai dirinya sendiri, bukan mencintai Allah. Yang kedua, boleh kita lanjut? Saya sudah dikasih pesan-pesan sponsor. Pak, jangan lama-lama Pak. Ibadah malam soalnya. Jadi saya nggak usah tanya ya mau khotbah pendek apa khotbah panjang. Yang kedua adalah anugerah ilahi atau anugerah surgawi dinyatakan di dalam kelemahan dan keberdosaan kita. Ayatnya yang tadi saya bacakan, karena waktu kita masih lemah. Masih saudara, masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Roma 6 ayat 11 bilang begini, saya mau kasih penjelasan sedikit mengenai kata mati. Roma 6 ayat 11 bilang kita sudah mati di dalam dosa. Saudara tahu orang kalau mati itu gimana? Siapa yang pernah ke acara perkabungan lihat orang mati? Ada dua hal yang pasti kalau saudara ketemu orang mati. Dia tidak tahu apa-apa dan tidak bisa buat apa-apa. Benar gak sih? Betul? Aduh, teman saya orang Ambon. Nakalnya minta ampun, nggak tahu Bang saya pernah dengar ceritanya kan. Itu, jadi om ini jahat. Waktu masih hidupnya jahat. Dia meninggal. Jadi musuh-musuhnya datang semua melihat dia.
Dan waktu ada yang samperin peti matinya itu, yang mau balas dendam silakan, kepalanya diketok. Orang udah mati Pak. Tapi apakah omnya bisa, aduh sakit kurang ajar lu. Enggak, omnya diem aja. Karena orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, Yesus mati buat kita. Makanya lagu tadi, lagu nomor apa? Nomor 2. Waktu dia tergantung atas kayu salib, dia bilang begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena betul orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati dalam dosa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Yesus bilang ampuni aja. Karena mereka memang tidak tahu apa-apa. Karena kenapa? Mati. Sekali lagi kalau saudara bisa datang di tempat ini. Saudara bisa duduk di sini. Saudara bisa bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Saudara harus bersyukur banget. Karena saudara gak mati. Orang mati tidak tahu malu. Benar gak sih? Makanya dulu waktu kita dalam keadaan berdosa, kita gak tahu malu. Benar gak sih? Ambil duit orang gak malu. Iya kan? Bawa lari istri orang gak malu. Bawa lari suami orang gak malu. Bahkan lebih ekstrim lagi ambil uang gereja juga gak malu. Kenapa gak malu Pak? Yang namanya orang mati. Orang mati kan gak tahu apa-apa. Karena dia udah mati di dalam dosa. Anugerah Allah dinyatakan di dalam kelemahan dan keberdosaan kita. Waktu kita mati dalam dosa. Coba saudara renungkan ini. Pewahyuan yang terbesar ini menurut saya. Pewahyuan yang terbesar dan pertama kali seseorang ketemu Yesus lahir baru. Bukan dia sadar dia miskin harus jadi kaya. Pewahyuan pertama kali orang ketemu Yesus dan bertobat. Bukan adalah dia gagal dan dia harus berhasil. Tetapi pewahyuan yang terbesar ketika kita jumpa dengan Yesus. Saya berdosa dan saya perlu dia. Saya berdosa dan saya perlu juru selamat. Bukan saya miskin, saya perlu kaya. Bukan saya gagal, saya perlu sukses. Bukan saya sakit, saya perlu sembuh. Tapi saya berdosa dan saya perlu dia. Karena pewahyuan itu bukan usaha kita juga. Tetapi karena Roh Kudusnya datang. Bawa kasih Allah dalam hati kita. Sehingga kita sadar dan tahu kita perlu dia. Ini kutipan yang buat perenungan Jumat Agung kita malam hari ini. Timothy Keller bilang begini, the gospel is this, Injil itu adalah ini. Saya langsung baca terjemahannya. Kita lebih penuh dosa dan penuh cacat, ya, dibandingkan dari apa yang kita berani percayai. Kira-kira begitu. Kita sangat berdosa dan sangat cacat, sangat bobrok, sangat hancur, ya, melebihi apa yang dapat kita percayai, apa yang kita berani percayai. Yang betul, manusia itu gak berani percaya bahwa dirinya itu lebih rusak dari sekarang. Setuju? Seringkali kan kita bilang, saya kan lebih baik daripada dia. Nah itu dia tuh. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus melebihi dari apa yang kita berani harapkan. Karena yang betul, pada saat seseorang yang sudah melakukan kesalahan dosa, dia gak berani berharap apa-apa yang lebih. Saya berikan perumpamaan ini. Saudara pernah dengar cerita ini bukan? Mengenai anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 18-20 saya bacakan. Aku akan bangkit. Ini anak yang terhilang yang bicara.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, perhatikan kata ini. Tidak berani berharap lebih banyak atau lebih. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, saudara harus tahu, dia ngomong begini, itu ngomong dalam diri sendiri, dia ngebatin. Kira-kira orang bilang gitu ya, ngebatin, ngomong dalam diri sendiri, self talk. Nah, dia simpulkan begini karena ayat sebelumnya si anak terhilang ini sudah duduk di kandang babi. Dan makannya adalah makanan ampas babi. Saya nggak tahu karena Alkitab nggak tulis berapa lama dia ada di kandang babi. Oke, rumah saya dekat dengan kandang kerbau atau kandang sapi. Itu cukup jauh tapi baunya sudah sampai ke rumah saya. Anak bungsu ini di dalam kandang babi, bukan dekat, di dalam. Dia makan ampas babi terus dia langsung berpikir seperti ini. Kenapa saya makan ampas babi? Kan di rumah Bapak itu ada makanan. Karyawan yang paling rendah sekalipun di sana makan lebih baik daripada saya di kandang babi, betul kan? Sehingga dia berpikir bahwa, udahlah. Aku kembali ke rumah bapakku, gak usah jadi anak, cukup orang upahan. Supaya bisa makan. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ini ayat luar biasa sekali. Masih jauh. Siapa yang lihat duluan? Siapa yang lihat duluan? Bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Yesus sudah lihat saudara sebelum saudara lihat Yesus. Sebelum saudara lihat Yesus, Yesus sudah lihat saudara ketika masih jauh. Oke, lanjut. Lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya atau bapaknya itu lari. Anaknya jalan, bapaknya lari. Cepetan siapa? Karena yang betul, kita lemah dan berdosa. Kata lemah tadi di dalam Roma 5 itu. Saudara lemah artinya saudara no strength, powerless to come back to God. Saudara gak punya tenaga, saudara gak punya kekuatan untuk kembali ke Tuhan. Bapaknya yang lari. Lari mendapatkan dia, rangkul dan apa? Cium. Dia rangkul, dia peluk, dia cium. Sebelum anaknya ngomong apa-apa. Padahal anaknya sudah siapin narasi. Narasinya adalah, Pak, gak usah jadi anak, cukup karyawan, upahan, hamba, yang penting bisa makan. Belum ngomong. Bapaknya lari, peluk dan apa? Cium. Pertanyaan, anaknya udah mandi belum? Saya nggak tahu ya berapa lama di kandang babi. Di dalam kandang babi, bukan di dekat kandang babi. Artinya anak terhilang ini selalu bersekutu dengan babi. Bau babi jadi baunya. Betul? Kandang babi jadi lingkungannya, jadi baunya. Dan bapaknya nggak bilang begini, stop. Jaga jarak, prokes. Ambil selang, ambil odol gigi, ambil sabun mandi, lu mandi dulu. Sikat gigi dulu. Karena saudara tahu kalau di dalam kandang babi cukup lama, saudara mau sikat gigi pakai 12 lusin odol gigi pun gak mempan. Yesus mati ketika kita masih dalam bau dosa. Lari, peluk dan cium itu adalah sebuah tindakan yang mengatakan nonverbal. Sebuah tindakan. Anak bukan upahan. Karena kalau upahan atau hamba tidak mungkin dipeluk dan dicium. Ayahnya tidak banyak kata-kata, tidak seperti pendeta yang banyak obral kata-kata tapi tidak ada perbuatan. Tidak ada tindakan. Ayahnya nggak ngomong apa-apa, ayahnya langsung do it, action.
tindakan. Langsung peluk, langsung cium. Cup, selesai. Anak, bukan hamba. Anaknya kaget pasti kan? Hah? Masih bau. Mungkin lalatnya masih muter-muter di sini. Kasih Allah memadamkan semua hati nurani yang bersalah, semua keputusasaan, semua ketakutan untuk berharap, dan semua ketidakmampuan untuk kembali kepada Allah. Kasih Allah padamkan semuanya itu. Makanya saya bisa ngerti kenapa Rasul Paulus bilang, kasih menutupi segala sesuatu. Bapak Ibu yang duduk dalam ruangan ini, betapa hitam dan gelap dan bejat dan rusak dan bobrok hidup kita, kasih Allah menutupi segalanya. Karena dia lari, dia peluk, dia cium anak itu. Padahal, perhatikan baik, anak itu berpikir, anak yang terhilang itu berpikir cukup dari anak turun jadi hamba supaya bisa makan. Betul? Dari anak jadi hamba supaya bisa makan. Yesus datang dari status anak jadi hamba supaya kita dari hamba jadi anak, supaya bukan hanya untuk bisa makan. Saudara paham maksud saya? Yesus datang dari status anak Allah jadi hamba supaya kita hamba jadi anak, supaya bukan hanya untuk bisa makan dari hari ke hari. Dia angkat kita melebihi daripada apa yang kita berani harapkan. Bukan hanya masalah makan, tetapi masalah status. Kalau anak bungsu hanya pikir urusan perut. Karena dia turunkan level itu, statusnya supaya bisa makan. Tetapi Yesus datang dari anak jadi hamba supaya kita semua dari hamba dosa jadi anak Allah dan bukan hanya untuk urusan makan. Ada amin di rumah Tuhan? Yang terakhir, panitia senang nih. Anugerah ilahi atau anugerah surgawi dinyatakan di dalam kehendak Allah. Dalam Roma 5 ayat 8 saya pakai huruf besar, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara perhatikan baik. Kata akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, itu adalah sebuah kehendak. Betul? Sebuah keinginan Allah. Keinginan hatinya, kehendak hatinya bahwa dia akan mengasihi kita. Dalam kondisi apa Pak? Akan tetapi. Apa itu akan tetapi? Akan tetapi adalah sebuah kata yang kontradiksi. Artinya dia mengasihi kita di dalam situasi yang berlawanan. Paham maksud saya? Kondisi kita nggak mengasihi Tuhan. Tapi dia tetap mengasihi kita, akan tetapi. Kita benci dia, akan tetapi Allah tetap mengasihi kita. Kita nggak suka sama dia, kita berontak sama dia, akan tetapi Tuhan tetap sayang sama kita. Anugerah Allah dinyatakan di dalam kehendaknya. Dan kehendaknya tidak akan bisa gagal. Setuju? Amin. Kehendaknya ini tidak akan bisa gagal kalau dia sekali bilang, akan tetapi aku tetap mengasihimu. Berhasil. Pasti selesai. Pasti sukses. Pasti mencapai tujuan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, apapun yang saudara lakukan, tidak akan menggagalkan kasih-Nya buat saudara. Injil bukan hanya sebuah kabar baik saja, tapi adalah sebuah kehendak jadi tindakan di mana Allah sendiri yang turun dari sorga berjalan di antara manusia untuk menyelamatkan manusia. Amin. Injil bukan hanya sebuah kabar baik yang kita dengar, tapi Injil adalah sebuah kehendak Allah yang jadi tindakan. Dia lakukan.
Dia turun, berjalan di antara manusia untuk menyelamatkan manusia. Saya udah mau selesai, saya pakai ilustrasi ini untuk menutupi khotbah saya. Ada 3 hari besar dalam kehidupan orang Kristen atau orang Nasrani. Natal, Jumat Agung, dan Paskah atau kebangkitan. Setuju? Di dalam Natal, saudara dan saya waktu kita rayakan tahun lalu, Natal selalu terlihat sekali suasananya tuh dengan tukar kado. Betul gak sih? Ayo yang komsel, tukar kado gak waktu Natal? Enggak, pelit banget. Tukar kado ya? Ya kan? Orang tua sama anak. Pokoknya Natal itu sebuah situasi ya, hari di mana tukar kado. Perhatikan baik. Waktu saudara tukar kado, dapat kado, apa yang saudara lakukan? Saudara buang bungkusnya, saudara ambil isinya. Setuju? Saya nggak menemukan orang yang ambil bungkusnya, buang isinya. Enggak. Jumat Agung, Bapa di surga kasih kado buat umat manusia. Mereka buang. Mereka cuma ambil bungkus, mereka buang isinya. Saudara nggak paham? Mereka cuma ambil mujizat Yesus. Mereka cuma ambil perbuatan baik Yesus. Mereka cuma ambil kesembuhan daripada Yesus. Mereka cuma ambil 5 roti yang jadi orang banyak makan, dia ambil. Apalagi kesembuhan. Mereka buang isi kadonya dan mereka paku di atas kayu salib. Wujud kasih Allah yang sebenarnya bukan di bungkusnya, tapi di isinya. Tapi kita cenderung suka bungkusnya daripada isinya. Betul? Kalau enggak, Yesus enggak mungkin disalibkan. Karena kita ambil isinya. Tapi yang terjadi adalah kita ambil bungkusnya dan kita salibkan isinya. Kayu salib adalah bentuk tertinggi daripada kasih Allah buat manusia. Sebuah ekspresi tertinggi Allah mengasihi manusia adalah mati di atas kayu salib. Bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan memberi berkat. Karena saudara harus tahu bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, saudara baca dalam kitab Injil, orang-orang yang berkumpul di bawah kayu salib itu, murid tinggal 1, 11 kabur. Setuju? Apakah di antara orang banyak itu ada yang 5.000 orang makan ada di situ? Belum tentu. Apakah ada orang kusta yang disembuhkan ada di situ? Belum tentu. Setuju? Apakah perempuan yang berzina diampuni ada di situ? Belum tentu. Orang yang mati bangkit belum tentu ada di situ juga. Karena mereka cuma mau bungkus, mereka nggak mau isinya. Allah yang harusnya tidak bisa mati, jadi manusia supaya bisa mati untuk manusia yang harusnya mati. Karena anugerahnya dinyatakan di dalam kehendaknya. God hates sin because he hates what it does to those he loves. Tuhan benci dosa karena Tuhan tahu apa yang dosa bisa lakukan dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan gak benci manusianya, tapi Tuhan benci dosa karena dia tahu dosa itu bisa bikin apa dalam kehidupan manusia. Apa akibat daripada dosa dalam kehidupan manusia. Dan saudara bisa flashback atau mungkin lihat keadaan saudara saat ini. Banyak masalah, banyak keributan,
banyak pertikaian, saudara cari tahu akarnya apa. Jangan tunjuk orang lain. Kita mesti tunjuk diri kita sendiri. Setuju? Jangan tunjuk orang lain. Tunjuk diri kita sendiri. Di dalam Alkitab ada istilah scapegoat atau kambing hitam. Ternyata itu berasal dari Alkitab. Dan kita kan sering pakai kambing hitam. Kita berbuat supaya nggak ketahuan, kita tunjuk orang lain. Dan itu jadi kambing hitam. Di dalam Alkitab, saudara baca dalam Perjanjian Lama, ketika para imam atau bangsa Israel yang berbuat dosa, dan mereka mau supaya dosa mereka ditahirkan atau diampuni, mereka cari kambing jantan, terus mereka letakkan tangan di atas kambing jantan itu, terus nanti imam berdoa, dosa daripada orang yang meletakkan tangan di atas kambing itu dilimpahkan di atas kambing itu. Kemudian kambing itu akan dilepaskan di padang gurun. Makanya disebut scapegoat. Karena dia yang jadi hitamnya, kita jadi putih. Kambing hitam. Supaya kita bisa jadi putih. Betul? Daripada saudara tunjuk orang lain yang jadi kambing hitam. Dia naik di atas kayu salib. Hey, stop. Kamu gak usah tunjuk cari kambing hitam. Saya jadi kambing hitam. Supaya semua jadi kambing putih. Terima kasih sudah mendengarkan saya malam hari ini. Tuhan memberkati saudara.